bagian tengah sebelah kiri. Nah, di sini ada kode. Nah, ini kodenya ada PWT 29765. Nah, PWT sendiri ini adalah kode. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Buat teman-teman, semoga dalam keadaan kondisi sehat, bahagia, rezeki berkah dan melimpah tentunya. Nah, kali ini saya mau berbagi tips ya, bagaimana cara mengecek sasis kendaraan khususnya pada Suzuki Carry Pickup ya, karena untuk sasis sendiri itu kan hal penting ya, di samping ada yang terpenting lainnya yaitu dari mesin, kemudian bodi dan lain-lain, tapi salah satu yang terpenting adalah dari sasis, karena mobil pickup sendiri khususnya untuk muatan ya. Kita akan berbagi tips ya, bagaimana cara melihat sasis yang kondisinya utuh ya, atau orisinil dari pabrikan. Nah, yang pertama yang akan kita kasihkan informasi ke Anda yaitu untuk sasis sendiri kita perlu lihat sasis dari bagian tengah bagian kiri. Nah, kita lihat sebelah kirinya. Yang utama sekali ya untuk sasis Carry Pickup Futura ya, khususnya ini untuk bagian yang perlu dilihat itu untuk bagian bagian tengah sebelah kiri. Nah, di sini ada kode. Nah, ini kodenya ada PWT 29765. Nah, PWT sendiri ini adalah kode area. Nah, yang pertama perlu dilihat adalah itu. Kemudian yang kedua ya, yang perlu dicek adalah ini ada sasis sambungan seperti ini. Nah, ini justru menandakan bahwa sasis ini adalah sasis orisinil dari pabrik ya. Kalau ini lurus ya dari bagian sini ke sini tanpa ada sambungan, nah itu perlu dipertanyakan, karena yang asli orisinil adalah sambungan seperti ini muter sampai belakang ya. Kemudian untuk kroposnya juga perlu lihat, karena untuk Carry Pickup sendiri itu seringkali terjadi kropos itu pada bagian sini. Karena ini adalah tumpuan ya, bagian tengah adalah tumpuan. Kalau untuk bagian belakang sendiri itu malah justru kebanyakan itu aman ya, sasis-sasis bagian belakang ke sana itu aman. Tapi untuk yang sering terjadi malah justru di depan ini, di bagian tengah ya, sasis tengah. Ini bagian sini, ini perlu diraba bagian dalam. Nah, untuk kamera mungkin bisa masuk. Nah, untuk bagian dalam ini pastikan halus, tidak ada sambungan atau selasan gitu ya. Nah, untuk mengetahui juga ini udah dicat ulang, dilas ulang atau bagaimana. Nah, ini kan ada catnya ya. Nah, biasanya catnya juga akan beda kalau udah dicat ulang, beda dengan yang belakang atau yang depan. Nah, yang pastinya ini Anda perlu teliti untuk bagian sini ya, bagian sasis. Setelah untuk bagian tengah tadi sudah dicek ya, khususnya untuk Carry Futura untuk tahun 2015 ke atas itu perlu dilihat ya. Karena ini full press body, jadi ini untuk sasisnya biasanya ada titik-titik seperti ini orisinil dari pabrikan. Nah, itu bisa dilihat sampai belakang. Nah, ini ada titik-titiknya seperti ini, perlu dicek. Nah, ini titik-titiknya. Nah, ini adalah orisinil dari pabrikan. Oke. Setelah kita lihat bagian samping kiri tengah ya, tadi udah kita lihat, kita cek, yang banyak mengalami kropos juga untuk bagian depan. Nah, ini kamera bisa ke bawah ya, terutama sasis depan ini sering kali terjadi kropos. Ini bagian ini nih, ini adalah bagian depan radiator ya, bahkan radiator, karena ini sering terkena air radiator yang bocor, jadi rawan sekali untuk daerah sini kropos. Nah, untuk daerah sini ketika kropos itu ya lumayan berbahaya, karena apa? Ini adalah titik sambungan antara sasis depan belakang dengan ini ya, bagian tengah sasis tulangan tengah ini adalah sambungannya di sini.
Nah, ini bisa kelihatan. Kalau dari sini, daerah sini keropos, itu berbahaya karena bisa terjadi rodanya bisa lari ke belakang, terus ke tengah, atau bahkan menghantam ke atas. Nah, itu untuk bagian sini. Kemudian untuk bagian depan ya, untuk tulangan depan ini juga sering terjadi keropos ya, atau rawan sekali keropos. Nah, atau lagi kalau semisal mobil ini pernah nubruk ya, rata-rata kalau nubruknya lumayan parah, sasis depan ini biasanya kena. Ini biasanya kena. Kemudian ini sedikit bahas bukan sasis tapi ini, nah ini ke bodi. Ini untuk bodi depan ini juga perlu dicek. Ya perlu ngolong karena kalau nubruk biasanya ini akan penyok atau dilas ulang. Oke, dan yang rawan lagi untuk keropos yaitu bagian sini. Nah ini rawan sekali untuk keropos karena ini sering terkena benturan ya. Sering terkena benturan untuk bagian depan. Nah ini untuk sasis sebelah sini, ini perlu diraba juga. Halus atau enggak, ini biasanya sering terjadi keropos di sini. Bisa terjadi sudah ditambal dan dicat ulang, ya ada perbedaan untuk catnya lah ya. Nah kalau ini orisinil, kemudian ini ada nitik-nitiknya. Nah perlu dicek juga untuk nitik-nitik seperti ini adalah orisinil dari pabrikan. Untuk tadi udah sebelah kiri, sebelah depan. Nah cuman untuk bagian belakang ini sih sebenarnya jarang terjadi, tapi perlu juga dicek ya untuk bagian belakang karena ini mobil muatan, ini adalah tumpuan dari per daun bagian belakang ya. Ini kalau bahasa ininya ini pangkon ya. Nah ini pangkonnya masih utuh seperti ini. Ini ada nitik-nitik dari pabrik ya, bukan di las ulang. Ini asli nitik dari pabrik. Nah ini seperti ini. Ini khususnya untuk nitik seperti ini untuk mobil-mobil pickup untuk 2015 ke atas ya. Jadi untuk 2010 ke bawah masih belum nitik seperti itu. Nggak terlalu banyak nitiknya lah. Nah oke. Lain waktu kita akan sampaikan juga bagaimana cara mengecek bak mobil pickup ya, mana yang orisinil dari pabrik, yang full press body, atau buatan home industry. Karena banyak sekali sekarang home industry yang membuat bak seperti ini, bak tiruan. Nah itu Anda perlu waspada juga sebelum Anda memilih kendaraan yang tepat buat Anda. Oke teman-teman, itu yang bisa saya share ke Anda ya mengenai bagaimana cara melihat sasis Carry Futura ya, yang istilahnya yang sesuai sama orisinil pabrikan gitu ya. Tapi mohon maaf, dari semua itu kami di sini masih belajar. Jadi ketika Anda punya informasi tentang Carry Futura, bagaimana cara memilih, kami siap berdiskusi ya. Anda bisa diskusi di kolom komentar atau hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Oke, itu dari kami. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.